Resep pertama, kita akan membuat donat burger. Siapkan air putih hangat kuku, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, lalu 4 gram ragi instan, kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai gulanya larut. Lalu kita tutup dan didiamkan kurang lebih 10-15 menit sampai mengeluarkan busa. Setelah 15 menit kelihatan ini mengeluarkan busa atau berbuih ya. Ini tandanya raginya aktif, kemudian diaduk dan disisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 butir kuning telur, larutan ragi dan gula. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan setengah kalis. Nah, setelah setengah kalis seperti ini, tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 35 gram margarin. Lanjut ini kita uleni sampai kalis ya, boleh pakai tangan, boleh juga menggunakan mixer. Setelah diolenin ini kita tutup dan kita diamkan sampai mengembang kurang lebih 45-60 menit. Oke, sekarang kita buat untuk isian donatnya. Di sini udah saya siapkan 200 gram daging sapi, kemudian ini kita masukkan ke dalam chopper atau blender. Setelah dichopper hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita siapkan wajan, kemudian masukkan 1 sendok makan margarin. Nah, kita akan tumis 3 siung bawang putih, sebelumnya ini sudah saya cincang. Ini kita tumis sampai layu dan beraroma ya. Kalau udah, kita masukkan daging giling yang tadi udah kita siapkan, kemudian ini kita aduk-aduk. Tambahkan juga air kurang lebih 100 ml, seasoningnya ada garam, kaldu bubuk dan juga saus tiram. Lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini kita tutup dan kita masak beberapa saat sampai air menyusut dan dagingnya empuk ya. Setelah beberapa saat dimasak, ini dagingnya sudah empuk. Kemudian tambahkan 1 sendok makan larutan tepung terigu. Ini fungsinya sebagai perekat ya. Kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, hasilnya seperti ini dan ini siap untuk dipakai sebagai isian donat. Sekarang kita kembali ke adonan. Setelah didiamkan beberapa saat, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian ini kita kempiskan untuk membuang udara di dalam adonan. Selanjutnya siapkan alas kerja, kemudian adonannya kita bagi menjadi 15 bagian, per dognya sebesar 30 gram ya. Selanjutnya adonan yang sudah kita bagi-bagi kita rounding supaya hasilnya lebih mulus. Setelah semua di rounding, ini kita tutup kembali kurang lebih 15 menit supaya adonannya lebih rileks. Selanjutnya siapkan putih telur secukupnya, ambil adonan yang sudah kita diamkan, lalu celupkan ke dalam kocokan putih telur, lalu lapisi dengan tepung panir. Lakukan sampai selesai dan hasilnya seperti ini. Sekarang adonan donatnya kita goreng ya, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Ini digoreng sampai matang menggunakan api yang cenderung kecil. Setelah kedua sisinya berubah warna, ini sudah matang, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Oke, goreng semua sampai habis ya. Nah, selanjutnya kalau adonannya udah nggak panas lagi, ini kita potong menjadi 2, tapi jangan sampai putus ya bagian ujungnya. Lalu beri isian daun selada, lanjut daging giling, lalu irisan tomat dan timun di sisi kiri dan kanan. Setelah diberi isi, tampilannya seperti ini ya, lakukan sampai selesai.
Kalau udah selesai semua diisi, letakkan di atas cup paper seperti ini ya. Setelah selesai semua diisi, dimakan gini aja, polosan itu udah enak banget. Tapi biar makin mantep, ini saya beri saus sambal dan mayonaise. Nah, ini dia donat burger kita siap untuk disajikan. Dari tampilannya aja kelihatan kalau ini enak banget. Ini sih dijamin keluarga pasti suka ya. Jangan lupa di recook ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang kedua. Kita akan membuat lumpia isi tahu dan telur. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan cabai merah keriting, cabai rawit merah atau orange, bawang merah dan bawang putih. Minyak goreng secukupnya untuk memudahkan proses penghalusan. Nah, ini udah halus, selanjutnya kita tumis. Nggak perlu tambahan minyak goreng lagi ya, karena di proses penghalusan tadi kita udah pakai minyak. Kemudian ini kita aduk-aduk. Bumbunya ini kita tumis sampai matang dan tanak. Oke, ini bumbunya udah matang, udah mengeluarkan aroma wangi. Sekarang kita siapkan 10 buah tahu putih. Kemudian tahunya kita halusin menggunakan garpu. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tahu yang udah kita haluskan. Masukkan juga bumbu yang udah kita tumis tadi. Seasoningnya ada garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir atau gula putih, dan lada bubuk. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 butir telur, 1 buah wortel, wortelnya sudah diparut ya, 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, selanjutnya kita siapkan beberapa lembar kulit lumpia. Lalu beri adonan di atasnya kurang lebih 1 sendok makan dan dirapikan. Lalu gulung ke arah depan. Lipat sisi kanan dan kirinya dan digulung lagi ke arah depan, sisakan sedikit lalu oles perekat. Untuk perekatnya saya pakai tepung terigu dilarutkan dengan air ya. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan sampai selesai dan setelah selesai hasilnya jadi 27 buah. Sebagian akan saya goreng dan sebagian lagi akan saya simpan di dalam freezer sebagai stok. Supaya tidak lengket, atasnya saya beri lapisan plastik. Nah, seperti ini, kalau mau ngemil tinggal digoreng sewaktu-waktu ya. Selanjutnya ini akan kita goreng, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Jika satu sisi sudah mulai kecoklatan, segera dibalik supaya matangnya merata. Jika semua sisi sudah berubah kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang, angkat dan tiriskan. Oke, ini dia cemilan kita hari ini, lumpia isi telur, tahu, dan wortel siap untuk disajikan. Gimana, mudah kan bikinnya? Bahan-bahannya juga sederhana, cara masaknya juga simple. Ini rasanya enak dan gurih, keluarga pasti suka ya. Jangan lupa di recook ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke resep yang ketiga, yaitu lumpia ayam gulung. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 300 gram fillet paha ayam, 100 gram wortel, 1 butir telur, 1 batang daun bawang, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian semua bahan ini kita haluskan ya. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya siapkan kulit lumpia, kemudian ambil adonan sekitar 1 sendok makan, kemudian diratakan. Lipat bagian kiri dan kanannya, kemudian digulung ke depan.
Ujungnya kita oles perekat ya. Perekatnya dari 1 sendok makan tepung terigu, larutkan dengan air sampai kental. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk satu resep menghasilkan sekitar 31 pieces ya, seukuran yang saya buat. Dan ini siap untuk kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Jika semua sisi sudah berubah warna, segera angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, ini dia cemilan kita hari ini siap untuk disajikan. Kelihatan ini dalamnya lembut dan juicy banget ya, karena kita pakai fillet paha ayam. Karena saya suka yang tidak terlalu kering, jadi saat menggorengnya tidak terlalu lama, segini aja cukup. Cemilan ini beneran enak banget, gurih, kalian wajib coba ya. Oke, lanjut kita ke resep yang keempat, yaitu risoles kentang wortel. Dalam wajan atau penggorengan masukkan 1 sendok makan margarin, kemudian kita akan tumis bawang bombay 1 siung yang sudah dipotong kecil-kecil. Tambahkan juga 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini kita tumis sampai layu dan mengeluarkan aroma wangi ya. Kalau udah, tambahkan 1 buah wortel dan 2 buah kentang yang udah dipotong dadu kecil-kecil. Tambahkan juga air kurang lebih 150 ml, lalu garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan juga lada bubuk. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ditutup dan dimasak sebentar sampai kentang dan wortelnya matang. Setelah beberapa saat dimasak, buka penutupnya, kemudian diaduk kembali sebentar. Bahan berikutnya, masukkan larutan tepung terigu. Ini dari 3 sendok makan tepung terigu dilarutkan dengan air. Kemudian diaduk kembali sampai mengental. Di tahap ini pakai api kompor yang kecil aja ya. Kalau udah mengental seperti ini, matikan api kompor dan selanjutnya ini kita pindahkan ke dalam wadah. Hasilnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat kulit risolnya ya. Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 360 gram, 60 gram tepung tapioka, dan 1,5 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 3 butir telur, kemudian air sebanyak 750 sampai 780 ml. Untuk airnya saya tuang bertahap, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Untuk airnya disesuaikan ya, tergantung kelembapan dari tepung dan besar kecilnya ukuran telur ya. Untuk airnya saya pakai sekitar 760 ml ya. Nah, untuk bahan yang terakhir saya masukkan 40 ml minyak goreng, kemudian diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya ini kita saring ya supaya hasilnya lebih halus. Oke, setelah disaring hasilnya seperti ini, lebih halus dan tidak ada gerindilan tepung. Nah, sekarang adonan kulitnya siap untuk kita cetak. Siapkan wajan anti lengket, lalu oles minyak goreng yang diteteskan ke tisu, lalu tuang 1 sendok sayur adonan, kemudian wajannya digoyangkan supaya menyebar adonannya ya. Tunggu beberapa saat sampai mengering. Ini kita masak menggunakan api yang kecil aja. Jika bagian pinggiran mulai mengelupas, segera angkat. Kulit risol yang matangnya sempurna, maka akan mudah sekali lepas dari wajan ya. Untuk wajannya tidak usah terlalu sering dioles minyak, cukup 6-8 lembar aja sekali olesan ya. Oke, setelah dicetak semua, satu resep hasilnya jadi sekitar 42 kulit risol dengan diameter 18, sedangkan untuk wajannya saya pakai diameter atasnya 22 cm ya. Ini hasil kulitnya lentur banget ya, nggak mudah sobek, ini elastis. Selanjutnya ambil 1 lembar kulit risol, lalu beri isian kurang lebih 1 sendok makan dan digulung ke arah depan. Lipat sisi kiri dan kanannya, kemudian digulung lagi ke arah depan, sisakan sedikit untuk dioles perekat. Perekatnya ini adonan kulit yang kita sisakan kurang lebih 2 sendok sayur.
Setelah selesai semua diisi, hasilnya jadi 29 pieces risol ya. Selanjutnya kita celupkan risol ke dalam bahan pelapis. Bahan pelapisnya ini terdiri dari 100 gram tepung terigu yang dilarutkan dengan air. Kemudian gulingkan risol di atas tepung panir. Untuk bahan pelapisnya kalau kurang boleh dibikin 2 atau 3 kali resep ya. Risol yang digulingkan ke dalam tepung panir agak ditekan-tekan ya supaya tepung panirnya menempel dengan sempurna. Nah, ini dia hasilnya setelah selesai semua dilapisi. Masukkan ke dalam wadah dan bisa disimpan di dalam freezer sebagai stok frozen food. Jadi sewaktu-waktu mau ngemil tinggal digoreng aja ya. Oke, sekarang risolnya kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ya. Pastikan minyaknya harus benar-benar sudah panas. Ini digoreng menggunakan api sedang cenderung besar dan cukup sekali balikan aja supaya tidak terlalu banyak menyerap minyak ya. Dan digorengnya tidak usah terlalu lama karena kita hanya mematangkan bagian tepung pelapis dan tepung panirnya aja ya. Oke, ini dia risoles isi kentang dan wortelnya udah selesai kita goreng. Biar rasanya makin mantep, kita kasih saus sambal ataupun mayones ya. Oke, selanjutnya kita ke resep yang kelima, yaitu tahu isi sayuran. Langkah pertama kita akan tumis 1 sendok makan baceman bawang putih. Kalau nggak ada boleh diganti dengan 3 siung bawang putih yang sudah dicincang. Ini kita tumis sampai wangi ya. Selanjutnya masukkan 100 gram wortel yang sudah diiris, 100 gram kol dan 100 gram toge. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Seasoningnya ada garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan lada bubuk. Untuk takarannya sesuaikan dengan selera. Kemudian diaduk kembali. Tidak perlu tambahan air karena sayurannya sendiri sudah mengandung air. Ini dimasak sebentar aja supaya tidak overcook atau lembek. Sekarang kita akan membuat bahan pelapisnya. Dalam wadah masukkan 200 gram tepung terigu, 20 gram tepung beras. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan 1/8 sendok teh soda kue. Selanjutnya air 250 sampai 300 ml. Ini tergantung dari konsistensi yang diinginkan ya. Ini kita tuang bertahap kemudian diaduk sampai rata. Jadi konsistensinya itu tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental ya. Selanjutnya kita masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris-iris. Lalu diaduk kembali sampai rata. Selanjutnya kita siapkan beberapa buah tahu pong, kemudian bagian atasnya kita iris. Lalu isi dengan sayuran secukupnya. Nah, kalau tahunya udah selesai semua diisi, sekarang kita masukkan ke dalam bahan pelapis. Kemudian digoreng ke dalam minyak yang sudah panas. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata ya. Jika dirasa semua sisi sudah matang atau berubah menjadi kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Nah, ini dia tahu isi sayuran kita siap untuk disajikan. Asli ini enak banget ya, apalagi dimakan dengan cabai rawit hijau makin mantap rasanya. Oke, semua jangan lupa di-recook ya teman-teman. Sekarang kita ke resep yang keenam, yaitu tahu isi bakso ayam. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 180 gram filet dada ayam. Tambahkan 3 siung bawang putih dan 125 ml air. Untuk airnya dituang dikit dulu, sisakan untuk proses selanjutnya ya. Nah, daging ayam yang sudah halus kita pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya tambahkan 150 gram tepung tapioka, 30 gram tepung terigu. Seasoningnya ada garam, kaldu ayam bubuk, gula pasir, dan lada bubuk. Selanjutnya kita tuang semua sisa air ya, dan ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini udah rata. Selanjutnya akan saya pindahkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan tahu pong, saya pakai 32 buah, lalu kerat atau iris bagian ujungnya. Lalu beri isian daging ayam yang tadi udah kita siapkan.
Nah, kalau udah selesai semua diisi, ini kita kukus kurang lebih 25-30 menit. Sambil menunggu dingin, kita siapkan bahan pencelupnya. Dalam wadah masukkan 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, dan air secukupnya untuk melarutkan tepung. Kira-kira teksturnya seperti ini ya. Selanjutnya masukkan tahu ke dalam bahan pencelup dan pastikan tahu terbalut dengan rata. Siapkan juga tepung panir atau tepung roti. Lalu gulingkan tahu ke dalam tepung roti, pastikan terbalut dengan rata ya. Nah, ini udah selesai semua dibalut, kemudian ini saya simpan di dalam wadah. Bisa untuk stok frozen food, jadi sewaktu-waktu mau ngemil tinggal digoreng aja ya. Nah, ini akan kita goreng, masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Ini kita goreng menggunakan api sedang, digorengnya sebentar aja ya, karena kita hanya mematangkan tepung pelapis dan tepung rotinya aja, sementara bagian dalamnya sudah matang. Dan jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, ini dia tahu bakso ayam crispy-nya udah jadi, udah selesai digoreng. Dimakan dengan cocolan saus tomat ataupun saus sambal, ini makin enak ya. Oke semua, sekian dulu resep hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum.